Oke, untuk web analitik kita akan belajar bagaimana kita bisa menggunakannya dan juga melihat apa sih yang penting yang perlu kita perhatikan. Mengapa kita perlu menganalisis situs kita? Yang pasti kita tidak bisa mengelola apa yang kita tidak ukur. Jadi ini kata-kata bijak dari Peter Drucker, bapaknya manajemen ya, dan saya sangat meyakini prinsip ini karena kalau kita tidak bisa mengukur kinerja kita, itu akan susah untuk meningkatkan. Misalnya kita berbisnis, tapi kita tidak tahu pendapatan kita berapa, tidak tahu pengeluaran kita berapa, lalu tahu dari mana kita bisa membuat profit atau tidak, apakah berharga bisnis ini untuk dijalankan. Demikian pula pada saat kita melakukan membuat satu situs e-commerce, kemudian kita melakukan digital marketing, kita harus tahu apakah efektif atau tidak nih yang kita kerjakan. Apakah iklan yang satu dengan iklan yang lain itu lebih efektif? Apakah menghasilkan konversi dengan baik? Itu semua akan kita analisis. Ya, jadi nanti kita bisa melihat bahwa ini sangat bermanfaat untuk kebutuhan kita dalam melakukan digital marketing maupun dalam berbisnis. Oke, web analytic itu sendiri apa? Ini definisi dari Digital Analytics Association. Web analytic adalah pengukuran, pengumpulan, analisis, dan pelaporan data internet untuk memahami dan mengoptimalisasi penggunaan web. Nah, kita sendiri, kita tahu bahwa web analytic itu terdiri dari adanya web intelligence, ada web metric, dan juga e-metrics. Nah, ini nanti kita bisa kumpulkan, kemudian kita coba untuk menganalisisnya. Web analytic flow itu sendiri, terlaksananya bagaimana? Kita kan punya beberapa marketing channel gitu ya. Bisa kita lewat sosmed, bisa lewat display advertising, bisa lewat search engine di Google gitu, misalnya Google atau Firefox, atau Yahoo.com gitu ya. Kita cari. Nah, kita bisa lakukan kalau kita memarketkan produk-produk atau jasa kita, situs kita melalui 3 channel ini, nanti akan bisa terkumpul statistiknya. Kalau pakai search engine, berarti kita akan bisa mengeluarkan search engine marketing analysis. Dan kita bisa contohnya melihat dari kinerja kita dari Google Analytics. Untuk display advertising, kalau misalnya kita masang di berbagai ads gitu ya, baik itu melalui misalnya anggap aja pakai third party advertisement, kita pasang di jakartapost.com gitu ya, atau misalnya kita pasang di situs lain, nanti kita akan bisa mendapatkan analitik juga dari mereka yang berupa tracking report akses terhadap iklan kita. Nah, yang terakhir, kalau kita pakai channel sosmed, sebenarnya setiap sosmed itu ada analitiknya sendiri. Jadi kalau nanti kalian perhatikan, untuk Facebook, untuk YouTube, untuk Instagram, itu masing-masing ada sendiri analitiknya. Ya, jadi nanti kalian bisa perhatikan, tergantung apa yang kita gunakan, pastinya statistiknya akan ada sedikit perbedaan. Nah, tapi pada akhirnya, target yang kita harapkan untuk web analitik ini, kita bisa mendapatkan gambaran atas customer kita, baik itu demografi mereka, umur, lokasi, gitu ya, atau perilaku mereka. Apakah mereka mengakses berkali-kali, ataukah mereka cuma sekali aja, terus mereka berasal sumbernya dari mana. Nah, ini semua akan bermanfaat untuk bisa kita gunakan dalam peningkatan kinerja situs kita untuk kedepannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa tujuan dari web analitik ini ada beberapa. Yang pertama memahami pola traffic, lalu meningkatkan pengalaman browsing dari si user, mengukur hasil ads, meningkatkan kualitas konten, menurunkan bounce rate, ya bounce rate orang masuk langsung pergi lagi gitu ya. Jadi tidak melakukan apa-apa, nggak melakukan pembelian, nggak melakukan download gitu ya. Terus jadi kita pengennya serendah mungkin bounce rate. Kita juga bisa mentargetkan audience dan meningkatkan traffic website. Nah, ini gambarannya sebetulnya sama dengan yang barusan saya sebutkan ya. Jadi kita memang pengen lebih banyak leads yang kita bisa dapatkan, lalu browsing lebih happy, pattern trafficnya kita ngerti gitu ya. Maksudnya dari mana? Misalnya dari pakai browser apa, pakai mobile device apa ya. Terus kita juga pengen menambah traffic ke situs, menciptakan konten yang lebih berkualitas. Ini biasanya bisa kelihatan gitu ya, halaman mana yang lebih diakses, mana orang yang bertahan lama bisa lihat situs itu baca agak lama gitu ya dibandingkan dengan halaman yang lain gitu ya.
Kemudian kita juga pengen meningkatkan conversion rate, berapa tinggi keberhasilan kita dalam mengubah seseorang yang cuma visitor menjadi seorang customer kita. Kemudian kita bisa targetin pemirsa, bisa juga mengukur hasil iklan dan menurunkan bounce rate. Oke. Jenis dari web analytics itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah offsite, yang satu onsite. Kalau offsite itu berarti kinerja web diukur dan dianalisis nggak tergantung apakah Anda pemilik atau bukan. Jadi karena itu independen di luar dari situs kita, dari kita sebagai pemilik, gitu ya. Dan ini bisa menganalisis keseluruhan aktivitas pengunjung seperti jumlah pengunjung situs, komentar, dan web visibility. Nah, kalau on-site web analytics itu berarti perilaku pengunjung diukur secara real time ketika mereka sedang online dan menggunakan situs. Nah, data kunjungan bisa dilihat oleh pemilik situs dan orang lain juga, contohnya dengan izin misalnya pihak agen marketing pihak ketiga. Berikut ini adalah metode dalam mengkoleksi data, ya. Nah, untuk mengkoleksi data, ya kita bisa menggunakan salah satu dari 4 ini, atau kombinasi, biasanya kombinasi deh. Ya, yang pertama log file analysis. Nah, kalau log file analysis ini biasanya automated dari server, ya. Jadi ini nanti kita lihat detailnya ya. Tapi dibuat log file biasanya dibuat ketika pengguna berkunjung ke satu situs, lalu log file ini dianalisis untuk memahami perilaku konsumen. Nah, kemudian kita juga kenal ada yang namanya cookies. Nah, kalau cookies ini kayak semacam stiker lah gitu ya, nempel di badan kita gitu ya. Nah, jadi ini biasanya nyimpen informasi sesi maupun ID sesi. Kita juga kenal ada yang namanya page tagging atau web beacon. Setiap web page dalam website dimasukkan sedikit JavaScript code yang sehingga aktivitas pengguna itu di server eksternal bisa kita track. Ini gimana sih kata-katanya? Sorry ya. Terus yang terakhir packet sniffing. Nah, packet sniffing itu menangkap data yang dipertukarkan antara web server dan sumber lain. Nah, kita lihat yang pertama log file analysis ya. Ketika seorang pengguna mengunjungi situs Anda atau melaksanakan sesuatu tindakan, web server akan merekam semua informasi dalam sebuah log. Nah, info yang dikumpulkan dari log file antara lain jumlah total pengunjung, tanggal kunjungan dan durasi, lalu lokasi geografis. Nah, web log analysis tool bisa dipakai untuk menganalisis informasi yang didapatkan dari web server log file. Nah, ini contohnya dua situs yang bisa kita gunakan, Awestat, Sourceforge.net, sama Crawltrack.net untuk log file analysis. Ini contohnya untuk log file analysis yang memang di-create oleh server. Ya, jadi ada info IP-nya, ada info data, tanggal, date, ya, tanggal sama jam, ya. Kemudian ini GMT +1 gitu ya. Kemudian metodenya apa? Get, respon code-nya 404 berarti kosong ya, empty page. User agent ini pakai browser Mozilla Firefox versi 5, ada Googlebot, terus ini dari Googlebot HTML. Kemudian di sini ada URI request, ini kemana, ke halaman mana, kemudian hostnya apa. Nah, jadi untuk setiap hit gitu ya, atau setiap kita land di satu page itu ya, nanti akan terekam informasi ini. Dan dengan adanya informasi ini yang kita bisa analisis data-data tersebut, berapa banyak orang yang datang dan lain-lain ya. Nah, kalau log file itu dia akan merekam juga image, CSS dan berbagai file. Nah, oleh karena itu kalau misalnya kita lihat lagi pro kontranya terhadap log file analysis ya, memang dia akan menghitung hit count. Ya, jadi berapa kali HTML dokumen bisa terdetek, mengklik image atau objek di situs juga terdetek. Nah, tinggal sekarang kita lihat pro-nya apa? Murah, karena kan data itu secara otomatis sudah terkumpul ya. Kemudian dan ini data kasar karena dihasilkan server. Kebetulan data-data ini juga memonitor search engine spider dan juga kalau misalnya ada kegagalan juga terekam dan juga bisa memonitor non HTML page. Kontranya atau yang nggak bagusnya apa? Kurang akurat katanya ya, karena kan kalau yang seperti itu berarti cuma log pencatatan aja. Kemudian membutuhkan server untuk menempatkan cookies, nggak bisa mengambil info dari web server, ya untuk memodifikasi URL untuk merekam informasinya itu harus kita modify, terus banyak traffic yang harus dihapuskan. Nah, ini cara kerjanya untuk, ini yang udah berikutnya ya. Jadi kalau log file tadi memang paling gampang itu dari server. Oke. Nah, yang ke metode berikutnya adalah pakai page tagging. Nah, page tagging ini
biasanya cara kerjanya seperti apa? Ini caranya, ada user nih ya, kan dia kan misalnya ngeklik nih di search engine, klik, terus dia nulis satu alamat. Nah, berarti dia kan minta web page tertentu. Kemudian yang terjadi adalah akan ada request file nomor 2 di sini ke web server. Dari request file ini langsung dia mengeluarkan lagi file untuk tampilannya dan nanti si user bisa melihatnya. Nah, pada saat yang sama apa yang terjadi? Nanti di sini ada satu mekanisme, ada pemberian, dia dari sini akan mengirimkan pixel image 1x1, lalu JavaScript akan dieksekusi nomor 6, lalu nomor 7 ada pengumpulan user data. Nah, hasil dari transaksi proses ini nanti akan bisa kita keluarkan report tentang pengguna. Ya, kalau dari server sendiri dia juga ada hubungannya dengan cookie. Nanti pada saat si user ini masuk ke situs itu tinggal tergantung apakah cookie-nya itu persisten, apa session cookie atau campaign cookie. Nah, kalau nanti kita perhatikan apa bedanya ya. Kalau misalnya sudah tertempel di user tersebut, nanti akan bisa terkumpulkan juga data dari user tersebut. Ya, dan kita bisa selalu meset atau mereset cookie untuk user. Nah, jadi page tagging itu kerjanya seperti ini. Nah, si page taggingnya itu taruh di mana? Taruhnya di situs ini. Jadi nanti dia akan menelusuri. Nah, sebetulnya waktu kita pakai web analytics, Google Analytics, kita akan menggunakan metode yang page tagging ini. Kita pakai JavaScript. Ya. Jadi disimpulkan, ini cara kerja page tagging. Page tagging bekerja dengan memasukkan kode JavaScript kecil pada semua halaman yang kita ingin monitor. Biasanya ini akan bekerja sebagai solusi yang terjaga. Nah, Anda perlu menggunakan perusahaan web analytics yang menyediakan kode tersebut. Biaya menjadi konsekuensi, biaya ini berbasis bulanan dan juga berdasarkan page view. Semakin populer situs kita, semakin mahal biayanya. Upaya yang dibutuhkan untuk masukkan kode JavaScript, semua di halaman kita cukup lumayan ya, berat juga. Tapi sekarang kalau kita mau bayar ya ada tool-tool yang bisa membantu mempermudah itu. Nah, untuk tool dari web analytics sendiri, Google Analytics itu free sampai angka 10.000 halaman gitu ya. Saya yang pasti untuk keperluan kita ya, untuk keperluan kita belajar di kelas ini, saya sih nggak mau kalian keluarin uang gitu ya. Jadi nanti kita pakai yang free aja. Kalau misalnya kita merasa nanti siap untuk benar-benar berpraktek, ya nggak apa-apa kalau mau berbayar. Oke? Tapi rasanya belum perlu dulu. Oke. Nah, jadi cara kerja dari page tagging itu memang sangat sederhana ya. Kalau tadi walaupun gambarnya rumit, tapi sederhananya seperti ini. Jadi waktu pengunjung mengunjungi situs akan ada permintaan. Kemudian nanti host servernya merespon. Servernya merespon, terus dia ngasih JavaScript tracking code. Nah, kemudian di situs di load browsernya, kode JavaScript jadi berjalan dan mengirimkan permintaan pada tracking server untuk sebuah GIF image kecil 1x1 pixel. Nah, kemudian nanti tracking server mengirimkan kembali GIF image yang sudah ada JavaScript yang bisa membaca cookies, user information, IP address, dan lain-lain. Oke. Keuntungan dari page tagging ya lebih akurat, lebih mudah dimulai, begitu ditanam langsung datanya bisa didapatkan. Jadi kayak hari ini nanti saya sebetulnya akan meminta kalian langsung mempraktekkan ya supaya kita bisa lihat apakah di blog kalian itu kalian bisa monitor hasil dari web analytic code yang kita tanam di situ, harusnya bisa kelihatan hasilnya. Ya. Kemudian kita keuntungannya kalau page tagging meninggalkan cookies pada pengunjung situs, lalu menambah informasi pada JavaScript bisa dilakukan dengan mudah. Tersedia juga bagi perusahaan yang nggak pakai web server, mereka sendiri tidak memonitor traffic yang tidak diinginkan seperti file, image, dan lain-lain. Mudah ya, bahkan orang awam yang nggak begitu memahami programming juga harusnya bisa pakai page tagging. Nah, kerugiannya ya ini kalau udah datanya banyak sekali ya pasti jadi mahal karena nanti ada biaya untuk termasuk analisis dari page view per week ya. Jadi biayanya bisa bengkak. Kemudian membutuhkan perubahan pada situs untuk mengumpulkan data, tidak bisa memonitor search engine spider, memonitor hanya halaman yang berhasil di view, tidak bisa secara langsung memonitor HTML page dan data disimpan di mesin orang lain vendor walaupun pastinya akan menjaga keamanan mereka. Ya, jadi ada plus minusnya lah ya page tagging. Oke, selanjutnya kita akan melihat cookies ya. Nah, kalau cookies ini itu adalah data kecil yang dikirim dari situs dan disimpan di komputer pengguna dalam web browser pengguna.
Nah, pemilik situs itu bisa mengukur jumlah pengunjung unik ke situs mereka dengan bantuan cookies ini. Nah, ada yang pertama ada jenisnya itu transient dan persistent ya. Jadi kalau bedanya transient sama persistent itu begini, kalau transient itu sementara lah dalam tanda kutip gitu ya, sementara. Jadi waktu kita mengunjungi situs itu nanti ada cookie nempel di komputer kita ya. Tapi waktu kita meninggalkan situs itu nanti si cookie-nya terhapus. Ya, itu transient, jadi sementara. Tapi ada juga yang bentuknya persistent cookies. Kalau persistent cookies itu berarti waktu pengunjung mengunjungi situs itu akan tertanam si cookiesnya, dan walaupun kita meninggalkan tempat itu akan tetap belum terhapus sampai kita sebagai pengguna menghapuskan sendiri. Ya, jadi itu bedanya. Oke. Kemudian kita juga mengenal tipe cookies yang lain, first party dan third party. Kalau first party berarti ketika seorang mengunjungi sebuah situs, nanti first party cookies langsung tertanam. Jadi yang nanamnya si situs itu sendiri. Nah, kita juga ada kenal yang namanya third party cookies. Nah, berarti kalau third party cookies itu kamu mengunjungi satu situs, dan di situsnya itu kebetulan ada banner ads, ada link, ada image, ya, dan itu akan menyimpan cookies di komputer pengunjung. Jadi itu bukan aslinya cookies dari si situs itu, tapi cookies yang berasal dari pihak ketiga yang merupakan pengiklan yang ya agen iklan lah gitu ya, yang memang nempatin cookies itu di komputer pengguna.